Kayak kropnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Meli. Saya dari Prodi Akuntansi kelas AK20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Dalam era globalisasi, perkembangan informasi berlangsung cepat sehingga banyak perubahan yang dihadapi oleh dunia usaha. Suatu informasi keuangan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi merupakan laporan dari keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan adalah salah satu sumber informasi yang penting bagi para investor. Melalui laporan keuangan, investor dapat menganalisis hasil kinerja manajemen dan juga dapat melakukan prediksi atau mengestimasi arus kas yang akan datang dengan laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan menjadi salah satu penilaian kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan menjadi tolak ukur untuk dapat dikatakan bahwa suatu aktivitas berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dari awal terlaksana atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis laporan arus kas yang menggunakan rasio arus kas. Rasio arus kas dapat membantu mengevaluasi performa keuangan dalam hal kekuatan dan kelemahannya. Manajemen keuangan, kebijakan investasi, efisien sumber-sumber kas, ketersediaan kas, tingkat likuiditas data arus kas berguna dalam meramalkan kebangkrutan dan kesulitan keuangan. Laporan arus kas menjadi bagian penting dalam laporan keuangan karena laporan arus kas yang berfungsi untuk mengetahui masuk dan keluarnya kas yang ada di suatu perusahaan. Untuk itu, setiap perusahaan diwajibkan menyusun laporan arus kas dan menjadikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan apa sih yang dimaksudnya? Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Nah, tujuannya itu apa saja sih? Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, kinerja. Yang ketiga, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, fungsi laporan dari posisi keuangan, yang pertama, jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas di mana yang akan datang. Yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Nah, kelemahan dalam laporan posisi keuangan itu, yang pertama ada hampir semua aktiva dan juga kewajiban diukur dan disajikan berdasarkan harga perolehan, bukan pada nilai saat ini. Yang kedua, dalam menentukan nilai dari berbagai pos, melibatkan penggunaan estimasi dan pertimbangan. Yang ketiga, dalam menyampaikan laporan posisi keuangan, seringkali terdapat banyak pos yang mempunyai nilai finansial atau merupakan material bagi perusahaan tapi diabaikan. Nah, unsur laporan posisi keuangan ada 3 pos. Yang pertama ada aktiva. Apa sih yang dimaksud dengan aktiva? Aktiva adalah setiap sumber daya suatu perusahaan yang diakui dan ukur sesuai dengan berbagai prinsip akuntansi yang berlaku dan diharapkan akan memberikan suatu manfaat di masa yang akan datang. Nah, aktiva juga dibagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Nah, kedua, kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi, dalam hal ini aktiva yang telah lalu, masa kini maupun masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Kewajiban juga dibagi menjadi 2, ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuiditas adalah modal yang mana mendasari kegiatan operasional perusahaan. Nah, sebagai basis pendanaan kegiatan tersebut yang di masa depan akan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang disebabkan oleh penggunaan dan alokasi
dari aktiva dan kewajiban tertentu. Nah, format dari posisi keuangan itu ada dua. Yang pertama ada bentuk rekening atau skorto, yang kedua ada bentuk laporan stafel. Nah, dalam bentuk rekening ini mempunyai dua sisi. Yang pertama ada debit, di debit itu ada harta atau aktiva. Yang kedua kredit, di kredit itu untuk hutang dan modal. Nah, bentuk stafel atau laporan dalam bentuk ini susunan harta, hutang, dan modal disusun berturut-turut dari atas ke bawah. Jadi yang pertama itu ada harta, yang kedua ada modal, dan yang kedua ada hutang, dan ketiga ada modal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Persamaan dasar akuntansi untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca berdasarkan laporan persamaan dasar akuntansi, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai rupiah pada akhir periodenya. Mari kita langsung membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, pertama ada bentuk rekening atau skontro. Pertama adalah aktiva, terdiri dari aktiva lancar, yaitu kas dengan nilai rupiah 103.000. Nilai 103.000 didapatkan dari nilai akhir periode. Selanjutnya di aktiva ada akun piutang dengan nilai rupiah 5.000 diperoleh dari nilai akhir periode. Selanjutnya akun perlengkapan dengan nilai rupiah 50.000 diperoleh dari nilai akhir periode. Ini adalah aktiva lancar. Selanjutnya untuk aktiva tetap, akun peralatan dengan nilai 160.000 pada akhir periode. Ini untuk akun-akun aktiva yang sudah kita pindah di kolom sebelah kiri. Selanjutnya kolom yang sebelah kanan, yang pertama ada kewajiban. Kewajiban lancar ada utang usaha nilai rupiahnya 5.000 diperoleh pada akhir periode. Kewajiban jangka panjang tidak ada, langsung kepada akun ekuitas atau modal sebesar 313.000 pada akhir periode, sehingga kalau dijumlahkan nilai rupiahnya sama 318.000. Nah, yang kedua bentuk laporan atau stafel. Dalam bentuk stafel ini, laporan disusun berurutan mulai dari aktiva, kemudian kewajiban dan modal. Untuk urutan yang paling atas itu ada aktiva, yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nilai rupiahnya diambil pada nilai akhir periode. Kemudian kewajiban dan modal, nilai rupiahnya juga diambil dari nilai akhir periode. Laporan arus kas. Pengertian dari laporan arus kas yaitu laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan menurut Martani tahun 2012. Nah, dalam PSAK nomor 2, laporan arus kas terdiri atas 3 jenis kegiatan. Yang pertama itu ada arus kas dari kegiatan operasi, adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar. Nah, di sini juga ada aktivitas investasi, adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, ada arus kas dari kegiatan pendanaan, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Nah, di sini juga ada aktivitas pendanaan, adalah aktivitas yang melibatkan perusahaan dalam merubah dan jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, di sini ada tahap pembuatan laporan arus kas. Yang pertama, penentuan kas yang disebabkan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Yang kedua, penentuan kas yang
dilakukan atau digunakan dalam kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, penentuan perubahan kas baik kenaikan maupun penurunan selama periode berjalan. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas pada saldo kas awal dan saldo kas akhir. Nah, metode penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu ada aktivitas operasi. Metode langsung, ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang telah terjadi pada sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah bagian dari pelaporan arus kas perusahaan yang menunjukkan arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Aktivitas pendanaan termasuk transaksi hutang, ekuitas, dan dividen. Arus kas ini aktivitas pendanaan memberikan investor informasi tentang kekuatan keuangan perusahaan dan seberapa baik struktur modal perusahaan dikelola. Nah, di sini juga ada sumber informasi penyusunan laporan arus kas, ada komponen arus kas dan sumber data atau LK. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu laporan posisi keuangan sangat dibutuhkan dalam penentuan area permasalahan pada tahap planning pemeriksaan operasional. Hal ini dikarenakan dalam informasi keuangan di sana tergambar bagaimana keadaan perusahaan yang sesungguhnya dan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang dituangkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Neraca berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara lain untuk melaporkan informasi. Laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan, terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode waktu tertentu. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas struktur keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.